Korea Utara kembali memicu ketegangan di kawasan Asia Timur setelah meluncurkan 2 rudal balistik ke arah Laut Jepang pada Selasa, 27 Januari 2026. Aksi ini terjadi hanya sehari setelah pejabat tinggi Departemen Pertahanan Amerika Serikat melakukan kunjungan resmi ke Seoul dan menyampaikan pujian terhadap Korea Selatan sebagai sekutu utama Washington di kawasan. Pemerintah Jepang melalui Kementerian Pertahanan menyatakan telah mendeteksi 2 objek yang diakini sebagai rudal balistik yang ditembakkan dari wilayah Korea Utara. Badan Penjaga Pantai Jepang, mengutip keterangan Kementerian Pertahanan, menyebutkan bahwa kedua rudal tersebut telah jatuh ke laut dan tidak menimbulkan dampak langsung terhadap keselamatan wilayah Jepang. Kami mendeteksi 2 rudal balistik dan keduanya diperkirakan telah mendarat di perairan, ujar penjaga pantai Jepang dalam pernyataan resminya, seperti dikutip kantor berita AFP. Korea Selatan juga mengonfirmasi adanya aktivitas peluncuran dari wilayah Korea Utara. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan menyampaikan bahwa pihaknya mendeteksi sebuah proyektil yang ditembakkan ke arah perairan yang oleh Seoul disebut sebagai Laut Timur, sebutan Korea Selatan untuk wilayah yang dikenal secara internasional sebagai Laut Jepang. Menurut kantor berita Jepang, JG Press, yang mengutip sumber di Kementerian Pertahanan Jepang, kedua rudal tersebut jatuh di luar zona ekonomi eksklusif, ZEE, Jepang. Dengan demikian, peluncuran tersebut tidak melanggar wilayah perairan yang menjadi hak ekonomi Jepang, meskipun tetap dipandang sebagai ancaman stabilitas kawasan. Peluncuran ini menjadi uji coba rudal kedua yang dilakukan Korea Utara sepanjang Januari 2026. Sebelumnya, Pyongyang juga menembakkan sejumlah rudal hanya beberapa jam sebelum Presiden Korea Selatan melakukan perjalanan ke Cina untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Pola waktu peluncuran ini dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal politik yang disengaja. Pujian tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kerja sama pertahanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, termasuk latihan militer bersama dan penguatan sistem pertahanan regional. Bagi Korea Utara, langkah-langkah tersebut kerap dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Sejumlah analis menilai uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara juga berkaitan dengan dinamika geopolitik global yang lebih luas. Hubungan Pyongyang dengan Moskow disebut semakin erat dalam beberapa waktu terakhir, dan terdapat spekulasi bahwa Korea Utara tengah menguji sistem persenjataan tertentu sebelum berpotensi mengekspornya ke luar negeri. Meski demikian, pihak Korea Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait peluncuran rudal terbaru tersebut. Selama ini, Pyongyang kerap menyebut uji coba persenjataannya sebagai bagian dari hak kedaulatan negara untuk mempertahankan diri, serta sebagai respons terhadap latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Utara juga tengah bersiap menggelar kongres penting Partai Pekerja Korea yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Kongres tersebut akan menjadi yang pertama dalam 5 tahun terakhir dan diperkirakan menjadi forum strategis bagi kepemimpinan Kim Jong-un untuk menetapkan arah kebijakan utama negara, termasuk di bidang pertahanan dan ekonomi. Menjelang agenda politik penting itu, Kim Jong-un dilaporkan telah memerintahkan perluasan serta modernisasi fasilitas produksi rudal di dalam negeri. Instruksi tersebut mengisyaratkan bahwa program persenjataan strategis akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah Korea Utara dalam waktu dekat. Situasi ini membuat negara-negara di kawasan, termasuk Jepang dan Korea Selatan, terus meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah Jepang menyatakan akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat serta mitra regional lainnya untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga. Sementara itu, komunitas internasional kembali menyerukan pentingnya dialog dan stabilitas di semenanjung Korea. Meski ketegangan masih berlangsung, upaya diplomasi dinilai tetap diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut yang dapat berdampak luas bagi keamanan Asia Timur dan dunia.